Saya mau bercerita sesuai dengan pengalaman yang Mas Awi temukan jamaah haji yang tidak menggunakan visa haji resmi ya. Artinya itu visa haji, bukan visa haji plus ya. Mereka biasanya itu bisa haji ziarah ya, atau bisa haji mandiri itu ya. Jadi mereka itu masuknya itu biasanya itu 1 minggu menjelang. Nanti kalau mereka terpaksa tidak ada jalan ya, cara ya, mereka nyewa taksi orang-orang Badu ya, orang-orang Arab Badu yang masuk ke Mekahnya itu melalui gunung ya, padang pasir, melalui jalan. Tapi semuanya itu juga mereka harus banyak-banyak berdoa. Ketika mau berangkat nanti kalau digerebek polisi nanti juga bermasalah di situ, bisa gagal pemberangkatannya ya. Karena sebelum naik ke bis dikontrakan kalau kena gerbek itu bisa bubar hajinya itu ya, bisa nggak jadi berangkat haji itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Awi ya. Kali ini saya berada di depan Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah ya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang pelaksanaan haji ya, atau jamaah haji yang tidak menggunakan visa haji ya. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan tombol like, subscribe, dan komen yang akan selalu mengabarkan kabar haji, kabar umroh, kabar Mekah. Allahu Akbar ya. Saat ini saya berada di depan Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah, dan ini di pagi hari menjelang pelaksanaan haji. Ini agak sedikit lengang ya, longgar ya. Dan di video kali ini saya akan berbagi ya pengalaman saya ketika bertemu para jamaah haji yang menggunakan visa selain visa haji asli ya, haji plus dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali ya, kemarin tuh saya bertemu dengan para subscribernya Mas Awi ya, dan melaksanakan ibadah haji akan tetapi tidak menggunakan visa haji plus ya. Dalam bahasa promosinya, sponsornya mengatakan itu haji VIP ya. Nanti Mas Awi akan bercerita, dan ini sesuai dengan pengalaman Mas Awi ketika wawancara atau bertemu dengan para jamaah haji yang menggunakan visa ziarah, visa amil, ataupun visa yang bisa dinamakan visa multi ya. Dan itu prosedurnya seperti apa? Jadi mereka itu pada dasarnya ya, kalau Mas Awi mengatakan tuh seperti gambling ya, haji gambling ya. Jadi mereka itu termasuk risikonya tinggi ya. Karena apa? Mereka menggunakan visa yang visanya bukan visa haji, dan itu sebetulnya tidak diperbolehkan ya di sini ya, dilarang. Bahkan ancamannya itu bisa kita kena denda sekitar 50 real atau 200 juta ya. Dan begitu pula ya, kadang-kadang para sponsor ya jamaah haji plus ya, atau jamaah haji VIP itu berlebihan juga ya. Mereka mengatakan bahwa tinggalnya di hotel di sini ya, hotelnya ditinggal ini, itu adalah hoax ya. Promosinya itu hoax ya. Memang iya tinggal di hotel ini, memang iya benar, tapi ternyata tinggal di hotel ini itu hanya sehari ya, sehari atau 2 hari. Setelah itu nanti dipindah, mereka nyari hotel lebih jauh dari hotel reguler yang lebih murah ya, nyari yang lebih murah, pokoknya jauh lah. Itu jamaah haji plus atau jamaah haji yang VIP dan lain sebagainya. Bahkan jamaah haji VIP itu bukan hotel ya, akan tetapi kontrakan ya, banyak sekali ya. Jadi prosedurnya seperti ini ya. Mas Awi mau bercerita sesuai dengan pengalaman yang Mas Awi temukan jamaah haji yang tidak menggunakan visa haji resmi ya. Artinya itu visa haji, bukan visa haji plus ya. Mereka biasanya itu bisa haji ziarah ya, atau bisa haji mandiri itu ya. Jadi mereka itu masuknya itu biasanya itu 1 minggu menjelang jamaah haji datang tuh ya. Dan mereka masuknya itu memang tidak langsung ke kota Jeddah ya. Dia masuknya biasanya rata-rata itu dari Riyadh ya, dari Riyadh sana. Turun pesawatnya di sana ya. Kemudian nah, mulai dari Riyadh masuk ke kota Jeddah ya, atau ke Mekah itu mereka sudah diwanti-wanti ya sama yang membawa atau guide-nya itu. Mereka harus banyak berdoa ya, karena namanya juga ilegal ya, jadi nggak resmi. Nanti ketika mereka itu kena taptis ya, itu jadi masalah besar tuh. Jadi mereka itu
kalau tidak bisa masuk kota Mekah secara langsung, mereka itu masuknya ke kota Jeddah dulu ya. Kota Jeddah dulu, nanti mungkin kalau nggak bisa langsung masuk, mereka tinggal di sana dulu ya. Nunggu momentum yang tepat ya, mereka bahkan mencari jalan, mencari orang dan lain sebagainya. Nanti kalau mereka terpaksa tidak ada jalannya, cara ya, mereka nyewa taksi orang-orang Badu ya, orang-orang Arab Badu yang masuk ke Mekahnya itu melalui gunung ya, padang pasir, melalui jalan tikus ya. Dan itu sangat berisiko. Pada intinya ya, jamaah haji yang visanya tidak visa asli haji ya, visa haji plus ya, itu memang bisa dikatakan mereka itu banyak prihatinnya, banyak hujan tangis ya, banyak menangisnya. Menangisnya itu karena mereka kadang-kadang prihatin, kadang-kadang mereka itu rasa was-wasnya itu sangat tinggi. Bahkan mereka itu ada pengalaman yang tidak mengenakkan. Dulu itu saya ada cerita jamaah yang visa ziarah seperti itu ya, mereka turun 10 orang ya dari Riyadh menuju ke kota Mekah. Di perjalanan di dalam satu mobil itu ya, mobil itu ada yang meninggal, itu dia. Jadi mayatnya itu dibawa terus itu di dalam mobil tuh sampai dicarikan rumah sakit ya. Itu pengalaman. Dan setiap kegiatan mereka itu diwanti-wanti sama guide-nya itu untuk banyak-banyak berdoa agar bisa lolos ya, pada intinya itu. Nah, dan mereka itu apakah haji-haji yang visanya itu visa tidak visa haji ya, yang visa ziarah atau multi itu ya, mereka itu apakah mereka menggunakan tasreh di kota Mekahnya? Tidak ya, mereka tidak menggunakan tasreh, tidak menggunakan tasreh haji, tidak ada, nggak mungkin ya. Dan mereka hanya dibikinkan ID card, dibikinkan kalung ID card seolah-olah haji resmi, padahal itu ID card buatan para sponsornya yang ada di sini ya. Seperti itu ya modusnya ya. Dan bagaimana peluang mereka ya ketika sampai ke kota suci Mekah untuk bisa melaksanakan haji ya. Dan masalah peluang atau teknisnya seperti apa, sekarang Mas Awi mau bercerita tentang teknisnya ya. Jadi jamaah tuh ketika berada di tanah suci Mekah bisa masuk ya. Biasanya sih bulan-bulan Syawal ini udah masuk mereka. Mereka ditampung ya, dikontrakan atau di hotel-hotel yang bintang 3 yang jauh ya. Kemudian mereka melaksanakan umroh wajib. Kalau di bulan-bulan Syawal melaksanakan umroh wajib ini masih oke lah, masih belum ketat ya. Ya, nanti setelah itu dia dikarantina di dalam kontrakan atau hotel ya. Setelah itu nanti jamaah menunggu waktunya musim haji. Mereka nanti dibikinin kalung ID card dan lain sebagainya seolah-olah haji resmi ya, padahal itu tidak resmi ya. Kemudian mereka memang tidak bertasreh ya, tidak ada suratnya ya, surat untuk melaksanakan haji nggak ada. Dan ternyata mereka itu memang yang ada tasrehnya itu hanya bis ya, bis yang bertasreh yang bisa memasuki Arafah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ya, ini prosedur atau proses jamaah haji yang tidak menggunakan visa haji resmi ya, atau yang mengatasnamakan haji atau haji VIP ya, bahasa kerennya VIP. Itu sebetulnya tidak bertasreh ya, tidak ada tasrehnya, hanya bisnya yang ada tasrehnya yang dikelola oleh Mukimin Mekah ini sendiri ya. Teman-temannya Mas Awi banyak juga yang mengelola seperti itu. Kemudian nanti setelah jatuh pada hari Arafah, mereka nanti berangkat. Tapi semuanya itu juga mereka harus banyak berdoa. Ketika mau berangkat nanti kalau digerebek polisi nanti juga bermasalah di situ, bisa gagal pemberangkatannya ya. Karena sebelum naik ke bis dikontrakan, kalau kena gerebek itu bisa bubar hajinya itu ya, bisa nggak jadi berangkat haji itu ya, kena denda bahkan ya. Kalau mereka lolos ya, nggak kena gerebek, kemudian pada hari tanggal 9 Dzulhijjah mereka
bisa dijemput bis yang bertasreh, biasanya sih sopirnya orang-orang Arab atau orang-orang Indonesia juga ada ya. Ya itu mereka juga kalau sudah naik bis, sudah berangkat, aman mereka. Aman ya, aman karena bisnya bertasreh dan tidak mungkin polisinya akan memeriksa bis yang bertasreh. Asumsinya polisi itu mereka itu resmi karena bisnya bertasreh, ya itu udah aman ya. Tapi ketika di Arafahnya mereka tidak mempunyai tenda. Bisa dibilang di sana hajinya haji liar ya, haji liar yang tidak mempunyai tenda ya, atau bahasa di sini itu haji koboi ya. Jadi mereka nanti dibikinin tenda sendiri ya, atau mereka nanti wukufnya di samping-samping bis dan lain sebagainya. Biasanya sih membuat tenda dia ya, membuat tenda mandiri ya, seperti itu. Dan nanti ketika ke Arafahnya, ke Musdalifahnya, mereka kalau ada bis naik bis, kalau nggak ada biasanya jalan kaki, seperti itu. Jadi memang tidak ada perencanaan khusus ya, tidak ada perencanaan khusus seperti haji resmi ya. Kalau haji resmi kan maktab hotelnya jelas, tempat wukuf di Arafahnya, tendanya jelas. Kemudian di Musdalifah pun ada jaminan bis ya, ada jaminan makan. Di Mina pun ada tenda dan lain sebagainya. Tapi kalau jamaah haji yang modusnya VIP ya, menggunakan visa ziarah yang biayanya 150 juta atau 200 juta yang tanpa ada masa tunggu, nah, itu mereka tidak ada perencanaan seperti itu ya. Hanya istilah bahasanya itu gambling, untung-untungan ya. Tapi biasanya sih 90% ya mereka itu berhasil ya, berhasil sampai melaksanakan ibadah haji. Biasanya seperti itu. Tapi sebelum melaksanakan ibadah haji, mereka itu hujan tangis, banyak berdoa ya, disarankan oleh para guide-nya itu ya, yang membawa itu untuk banyak-banyak berdoa, karena pada dasarnya mereka itu hajinya adalah haji yang tidak bertasreh. Yang ada tasrehnya adalah hanya bisnya itu ya. Nanti kalau yang kurang paham bisa komen-komen ya, komen-komen di komentar, nanti akan Mas Awi akan memberikan penjelasan sesuai dengan yang Mas Awi lihat, yang Mas Awi temukan, yang Mas Awi wawancara dengan para tamu-tamu Allah yang ada di Kota Suci Mekah. Akan tetapi para jamaah haji yang tidak menggunakan visa resmi haji, ketika pelaksanaan haji selesai, mereka sudah free ya, sudah bebas ya, mau melaksanakan umroh, mau ziarah, mau ke Madinah, mereka sudah bebas ya. Jadi masa-masa krusialnya adalah masa-masa ketika mau masuk kota Mekah sebelum haji dan detik-detik menjelang pelaksanaan haji atau ketika melaksanakan haji. Mereka sangat was-was, sangat khawatir karena memang aturan di Arab Saudi tahun ini, apalagi tahun ini lebih ketat ya. Tahun ini lebih, sebetulnya semenjak corona itu ketat banget ya, ketat banget. Tapi orang-orang yang mengusahakan haji-haji mengatasnamakan VIP itu menggunakan visa hisyarah itu masih bisa aja ya mengakal-akalinya ya, masih bisa aja mengakal-akali ya. Jadi mudah-mudahan yang melaksanakan haji ya dengan visa VIP ya, saran dari Mas Awi banyak-banyak berdoa aja ya, banyak-banyak berdoa aja, mudah-mudahan bisa hajinya bisa lolos ya, dan bisa mendapatkan haji yang mabrur ya. Ya itulah gambarannya sedikit tentang haji. Ketika haji tidak menggunakan visa haji resmi ya, atau modusnya mereka menggunakan visa ziarah atau visa multi seperti itu ya. Jadi kemungkinan untuk lolosnya bisa ya, lolos bisa, kemungkinan itu bahkan 90%. Jadi banyak juga yang saya lihat jamaah dari negara lain juga banyak yang ditangkapi, juga banyak ya, banyak sekali. Maka dari itu kalau melaksanakan umroh dengan visa seperti itu, kita harus bersiap-siap mentalnya ya, mental. Jadi kalau jamaah haji reguler itu mereka bersiap-siap fisik ya, fisik. Atau tetapi kalau jamaah haji yang
modus VIP itu kita juga harus siap mentalnya ya, karena kita nanti dihadapkan dengan suasana yang serba tidak ada kejelasan atau kepastiannya. Oke, itulah tadi ya Mas Hawi memberikan sedikit penjelasan tentang termasuk bahayanya ya kita melaksanakan haji yang visanya bukan visa haji resmi ya. Jadi tidak ada kepastian dan kita selalu was-was. Dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya ya. Tetap dukung channel kami ya dengan cara like, subscribe, dan komen yang akan selalu mengabarkan kabar haji, kabar umroh, kabar Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.